Wow, saya berangkat dari kantor, saya buka Waze saya, Waze memberitahu kepada saya 50 menit. Saya sampai sini hampir 3 jam. Luar biasa, nggak apa-apa, yang penting sampai ya. Oke, kita mau belajar tentang komitmen. Komitmen adalah sesuatu hal yang sebenarnya gampang sekali ada di bibir kita dan kita gampang mengucapkan komitmen. Tapi ketika kita melakukan dan ketika itu sudah mengganggu kesejahteraan kita lupa dengan apa yang kita ucapkan. Karena kita tidak mengerti dasar daripada komitmen, kita nggak mengerti kalau ketika kita mengucapkan komitmen, kita itu seperti apa yang harus kita lakukan, sikap hati kita seperti apa. Saya sering kali terharu lihat orang nangis-nangis di depan altar kalau mereka lagi mengucapkan janji nikah. Saya tanya sama HRD saya di kantor saya, ketika karyawan masuk itu biasanya kata-kata apa yang diucapkan. Biasanya yang paling ngetop itu adalah kata-kata seperti begini, saya akan berikan yang terbaik. Selalu begitu di awalnya. Masuk ke dalam pelayanan juga begitu, saya akan berikan yang terbaik, selalu begitu. Nah, yang sering kali diucapkan di awal itu sangat luar biasa manisnya. Dan sering kali ketika kita dengar hal-hal seperti begitu, kita selalu mengatakan dalam hati, wow, ini orang akan memberikan saya komitmen yang luar biasa. Suami atau istri juga mengatakan begitu dalam hatinya, wow, suami atau istri saya ini akan memberikan komitmen yang luar biasa. Tetapi ketika kepentingan pribadi atau sesuatu yang kemudian mengganggu kepentingan kita lupa dengan komitmen itu. Karena kita nggak ngerti artinya. Kita tidak mengerti artinya apalagi sama Tuhan, ya, apalagi sama Tuhan. Kalau kita mengerti apa yang kita lakukan dengan Tuhan, mengerti bahwa Dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan, kita akan makin mengerti untuk memberikan komitmen terhadap orang-orang di sekitar kita yang saya sebut horizontal. Vertikalnya beres, pasti horizontalnya beres. Ya. Nah, saya mau bercerita dulu, cerita yang mungkin nggak enak bagi saya dan saya nggak pernah lupa hari itu. Ya. 28 Desember, kalau saya tidak salah itu tahun 2014 atau 15, saya lupa. Ya. Kami sekeluarga ada di kota namanya San Diego di Amerika dan kami sedang berlibur. Dan biasanya pagi-pagi ketika kami bangun pagi, saya dan istri saya setelah saat teduh, karena kami pasti bangun duluan. Kalau di benua Amerika, Daniel sama Debbie juga pasti tahu itu cuacanya sering kali berubahnya sangat drastis. Ya, jadi kalau liburan itu, apalagi bawa anak-anak, kami selalu pasang channel pertama yaitu CNN untuk lihat weather atau cuaca hari itu untuk bisa menyiapkan baju buat anak-anak. Waktu kami nyalahkan TV CNN channel pada pagi hari itu, saya begitu terkejut karena saya mendengar atau saya melihat berita yang sangat luar biasa, breaking news, Air Asia crash, jatuh di Laut Jawa. Mungkin saudara pernah dengar atau masih ingat cerita ini, peristiwa ini, dan yang membuat saya makin sedih sekali itu pesawat berangkat dari kota Surabaya. Yang kota yang saya datangi setiap bulan selama 8 tahun terakhir ini. Ya, sahabat saya Debbie sama Daniel ini dan orang tua juga dari kota itu. Saya langsung berpikir, aduh, jangan-jangan ada orang yang saya kenal di dalam situ. Dan betul, ada 2 orang yang saya kenal, dan akhirnya setelah dipelajari semua berita itu, semuanya meninggal. Usut punya usut dan kemudian mulai berita itu berkembang. Dikatakan ada 40 lebih orang-orang yang katanya orang gereja. Orang gereja. Ada yang bilang orang Kristen, ada yang bilang orang gereja lah pokoknya. Dari gereja lah ya. Nah kemudian WhatsApp saya penuh sekali dengan pertanyaan pada hari itu. Saya by the way hari itu saya nggak bisa berlibur dengan enak, saya terganggu sekali hari itu. Banyak yang mengatakan begini, kenapa Tuhan biarkan itu terjadi? Kenapa Tuhan biarkan itu terjadi? Jawaban saya singkat, sederhana, dan jujur, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu ya silakan kasih tahu. Saya nggak tahu. Saya bertanya sama Tuhan, jelas, tapi saya nggak tahu. Saya nggak dapat jawaban apa-apa tuh. Saya tidak tahu. Kemudian setelah peristiwa itu, saya mulai melihat peristiwa-peristiwa yang lain terjadi dalam kehidupan ini. Dan seringkali menimpa orang-orang yang katanya dalam tanda kutip orang percaya, orang di gereja, orang Kristen, orang yang percaya Yesus malahan.
pertanyaannya kemudian timbul lagi dan timbul lagi dan timbul lagi. Kenapa Tuhan biarkan terjadi? Saya ada di sebuah doa penghiburan dari seorang yang meninggal di usia mudanya, meninggalkan seorang anak yang masih sangat kecil. Dan ketika meninggalkan tempat itu, istrinya juga bertanya kepada saya, kenapa Tuhan biarkan terjadi? Selalu jawaban saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Saya mau bawa saudara ke dalam sebuah pengertian ini, dan saya harapkan setelah malam hari ini kita pulang dari tempat ini, dan saudara yang menonton dari tempat ini, saya harapkan saudara makin mengerti ketika saudara ikut Yesus, saudara mengerti tentang komitmen yang saudara berikan kepada dia. Karena banyak orang yang tinggalkan Tuhan karena kecewa. Kecewanya kenapa? Kepentingan pribadi tidak dipenuhi sama Tuhan. Kepentingan pribadi atau keinginan pribadi tidak dipenuhi sama Tuhan. Nanti satu waktu kita belajar tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Perbedaannya luar biasa. Tuhan menjawab, preview ya, Tuhan menjawab kebutuhan bukan keinginan. Nah loh, semuanya ada buktinya di firman Tuhan. Kebutuhan dijawab, keinginan enggak. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambah-tambahkan. Itunya beres dulu, itu kebutuhan, baru keinginannya dikasih. Jadi Tuhan tidak serta-merta langsung menjawab keinginan, kebutuhan beres dulu. Ya, oke. Satu cerita bagi saya, ini saya harapkan bisa membuka mata rohani kita, yang sampai hari ini saya merinding, udah 17 tahun saya baca ayat ini. Saya dibukakan Tuhan tahun 2000. Saya masih merinding kalau baca cerita ini. Kalau baca cerita bahwa ada 3 anak muda yang diperhadapkan dengan tungku api ketika mereka menolak menyembah berhala yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Saya waktu sekolah minggu, saya melihat gambar mereka yang ada di tungku api dan kemudian ada malaikat yang menyertai mereka dan tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar. Namanya mereka siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke. Nah, waktu saat itu mereka diperhadapkan dengan hukuman mati. Saya mau beritahu kepada saudara, hukuman matinya ini sama sekali nggak manusiawi loh. Tembak mati itu kalau saya pelajari ada sepersekian detik yang orangnya cuma rasa dan langsung hilang. Jadi masih dianggap manusiawi, ya hukuman mati itu. Di Amerika lebih manusiawi lagi, lethal injection atau dikasih suntikan racun. Orangnya seolah-olah seperti terbius, kemudian akhirnya dia tertidur dan seolah-olah dia pergi begitu aja, seperti orang dioperasi lah, dikasih anestesi. Lebih manusiawi lagi. Ini dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup loh. Dan sebelum mereka masuk ke situ, mereka melihat Alkitab mencatat prajuritnya mati di depan situ karena saking panasnya tungku api itu. Mereka nggak tahu loh ujung ceritanya. Kita udah tahu, kita udah baca, kita tahu ujung ceritanya. Mereka mana tahu ujung ceritanya. Bagi saya, pernyataan mereka kepada Raja Nebukadnezar adalah sebuah pernyataan komitmen yang sangat dahsyat dalam firman Tuhan. Dan setiap kali komitmen saya terganggu dan terusik, saya kembali ke ayat ini. Saya baca kepada diri saya sendiri. Ya, Daniel 3 ayat 17, coba kita baca. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ini pernyataan mereka. Catat ini dalam loh hati saudara. Dan catat ini dalam setiap apapun yang saudara lakukan dalam hidup saudara. Karena ini adalah dasar daripada komitmen. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Sanggup nggak Tuhannya mereka? Sangat sanggup. Jika Tuhan saya sanggup melepaskan saya dan meluputkan saya dari penyakit kanker atau kecelakaan maut dan lain sebagainya, Dia pasti akan meluputkan dan menolong saya. Sanggup Tuhan kita? Sanggup. Perhatikan kalimat berikut ini. Ini adalah kalimat komitmen. Tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya tidak, seandainya hari ini kami harus mati martir di dalam tungku api itu. Dan kami nggak ngerti jalan Tuhan, kami tidak mengerti jalan Dia karena jalan Dia bukan jalan saya, pikiran Dia bukan pikiran saya dapat jawabannya nanti ketika saya bertemu dengan Dia di surga dan lain sebagainya. Saya betul-betul nggak ngerti, karena saya mengerti yang cuma satu saya mengerti adalah saya ciptaan, Dia pencipta. Dia punya kedaulatan, saya nggak punya apa-apa. Yang saya tahu adalah saya milik Dia. Saya tahu kemana ujung daripada hidup saya, itu aja. Jadi apapun yang terjadi dengan daging saya di dalam dunia ini, saya tahu Dia sanggup, tetapi seandainya tidak. Mereka katakan begini, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, apapun boleh terjadi.
apapun boleh terjadi walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Hatiku tetap akan taat dan komit sama Tuhan, titik. Gak ada pertanyaan lain. Dasar daripada komitmen, catat ini baik-baik saudara, adalah tidak memberikan syarat atau kondisi kepada Tuhan. Dasar daripada komitmen adalah tidak memberikan syarat atau kondisi kepada Tuhan. Kalau saudara mengerti prinsip ini, saudara tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Karena apapun yang dia buat, saudara akan terus katakan, Tuhan baik. Apapun terjadi sama hidup saudara, walaupun saudara nggak suka, saudara akan katakan, Tuhan baik. Berapa bulan lalu adik saya terkena serangan jantung. Sempat meninggal 2 menit, hilang flatline 2 menit di UGD. Ya, adik saya yang setelah di bawah saya persis. Dan waktu dia hilang 2 menit, akhirnya kembali lagi setelah resusitasi, masuk ke dalam kamar dokter dan akhirnya dikasih ring 2. Waktu itu kejadian telah berlalu, ya, dalam waktu kurun 5 hari dia akhirnya boleh keluar dari rumah sakit lagi. Banyak orang katakan begini, wow, Tuhan baik. Betul dong? Pasti dong orang mengatakan begitu kan, apalagi keluarga kami. Wow, Tuhan baik. Cuman saya yang diem. Saya katakan begini, kalau sampai kemarin dia meninggal, Tuhan baik gak? There you go. Kalau sampai kemarin Tuhan panggil dia, kita harus tetap katakan, Tuhan baik. Karena kita nggak tahu kedaulatan Tuhan. Yang kita tahu adalah selalu rancangan dia itu selalu luar biasa. Jalan dia bukan jalan saya, pikiran dia bukan pikiran saya, ya saya katakan. Makanya kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego mengerti, aku tahu kok Tuhanku sanggup. Tetapi seandainya tidak, tetap kami akan komit. Karena kami mengerti komitmen adalah tidak memberikan syarat atau kondisi kepada Tuhan saya. Kalau kita bisa begitu, paradigma kita berubah seperti begitu, kita nggak akan begitu sama manusia. Kita nggak akan sembarangan sama manusia, kita nggak akan sembarangan sama pernikahan kita. Apapun boleh terjadi, aku tetap akan komit. Apapun boleh terjadi, aku tetap akan kerja untuk Tuhan. Walaupun bos saya tidak lihat, walaupun di tempat pekerjaan saya, kesejahteraan saya mulai terganggu. Aku kerja buat Tuhan kok. Kalau saya mengatakan semuanya untuk Tuhan. Saudara, dasar daripada komitmen adalah tidak memberikan syarat atau kondisi kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua. Kalau saudara mau mengerti tentang komitmen, saudara harus belajar untuk menjaga kasih mula-mula. Karena orang yang selalu buat komitmen, kasih mula-mulanya pasti luar biasa. Catat ini baik-baik. Di dalam kasih mula-mula itu selalu ada prioritas, intensitas, dan kualitas. Saya ulangi, di dalam kasih mula-mula itu selalu ada prioritas, intensitas, dan kualitas. Saya ajak saudara untuk jujur sama-sama saya, siapa yang di tempat ini pernah jatuh cinta, yuk sama-sama kita angkat tangan. Terima kasih yang sudah angkat tangan, yang tidak angkat tangan Tuhan jamah mereka karena mereka berbohong. Ampuni dosa-dosa mereka ya Tuhan, karena kalian berarti tidak normal. Orang yang jatuh cinta, baik itu kepada manusia atau kepada Tuhan, di dalam kasih mula-mula selalu ada 3 komponen yang paling besar, yaitu prioritas, intensitas, dan kualitas. Makanya kenapa orang itu bisa selalu memberikan segala-galanya untuk sesuatu yang dia baru jatuh cinta. Saya nggak pernah lupa, bekas pacar saya, istri saya sekarang mengatakan begini waktu saya jemput dia. Satu hari waktu saya jemput dia katakan begini, kamu kan sibuk. Kok bisa sampai datang lagi ke sini? Bisalah, dibisa-bisain. Karena apa? Prioritas, intensitas, dan kualitas itu selalu tinggi di dalam kasih mula-mula. Makanya kenapa komitmen di awal selalu hebat. Catat ini baik-baik. Orang yang belajar untuk menjaga kasih mula-mula, berarti apa? Menjaga prioritas, intensitas, dan kualitas, itu selalu sama dengan konsisten. Orang yang konsisten adalah orang yang selalu menjaga prioritas, intensitas, dan kualitas. Saya nggak pernah lupa punya teman yang jarak jauh gitu ya pacarannya. Dan saya nggak pernah lupa ketika dia cerita kepada saya, waktu pacarnya udah mau tidur di kota lain, dia di kota lain, dia nyalain teleponnya, dia suruh pacarnya nyalain teleponnya, dua-duanya sambil taruh telepon yang menyala itu di samping kupingnya. Mereka bilang yuk kita sama-sama mendengar dengkur kita masing-masing sampai pagi.
pulsa habis bodo amat. Yang penting saya nyalain telepon. Apa? Prioritas, intensitas, dan kualitas selalu tinggi. Makanya gampang ngeliatin orang pacaran di food court, handphone selalu taruh. Dua-duanya begini. Karena prioritas, intensitas, dan kualitas buat dia. Tapi orang yang sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, dua-duanya walaupun bersama-sama dua-duanya begini. Hah? Oh iya, terserah. Ya. Dulu saya bukain pintu istri saya sekarang ini waktu masih pacaran. Apakah sekarang masih bukain pintu mobil? Masih. Kadang-kadang dia bilang begini, aku bisa, saya katakan aku juga tahu kamu bisa. Dulu waktu masih pacaran saya telepon-teleponan sama dia. Apakah sekarang masih telepon-teleponan? Masih. Dia kerja di rumah jam 9 saya telepon dia, saya tanya gini, kamu di mana? Ya kamu tahu lah aku di rumah. Iya emang cuma mau nanya aja. Terus jam 11 telepon lagi, karena udah semua diomongin diem-dieman di telepon. Sampai beberapa saat oke. Jam 2 telepon lagi, karena cuma mau dengar suaranya aja. Dan selalu saya katakan begini, yuk kita tetap lakukan apa yang kita lakukan waktu masih pacaran, supaya intensitas, prioritas, dan kualitas kita jaga, supaya kita berdua konsisten. Perhatikan ini baik-baik, orang yang konsisten dicari orang lain, dimintai pendapat sama orang lain. Orang yang konsisten adalah orang yang diberikan kepercayaan sama orang lain. Karena apa? Konsisten. Orang yang konsisten selalu didatengin sama orang dan ditanyain, kok bisa sih kayak gitu? Nah, karena orang yang konsisten selalu memberikan inspirasi kepada orang lain. Makanya kenapa orang yang mengerti komitmen adalah orang yang jaga kasih mula-mula. Dia jaga komitmen awalnya. Supaya intensitas prioritas itu terus ada bersama-sama dengan dia dan dia didapati konsisten. Dan saya selalu berikan seminar ini kepada orang tua. Saya katakan begini, anak-anakmu akan mengikutimu bukan dari perkataanmu, tapi dari perbuatanmu yang kau lakukan hari lepas hari. Kalau saya mau anak-anak saya supaya mereka menjadi orang-orang yang kemanapun mereka pergi dan nanti ketika mereka punya pasangan mereka akan peluk pasangannya, saya akan peluk istri saya setiap hari supaya mereka lihat saya pelukan sama istri saya setiap hari. Ketika saya mau mereka bertumbuh dan saya mau mereka betul-betul jadi hangat dan selalu katakan I love you kepada orang-orang dekatnya, saya akan katakan juga kepada istri saya setiap hari. Dan saya akan lihat mata mereka dan saya katakan I love you. Dan itu kita lakukan setiap hari. Dan kita nggak heran ketika ambil raport sampai gurunya bilang begini, Pak, anaknya kok setiap orang dipelukin Pak di sekolah Pak. Di rumah diapain Pak? Dipelukin juga ya? Iya, dipelukin. Sampai-sampai hari saya tuh jadi hari yang lebih mudah Pak, kata gurunya. Ketika saya lagi tidak enak, saya dipelukin sama dia Pak, tiap hari loh Pak. Orang yang mengerti komitmen adalah orang yang menjaga kasih mula-mula. Makanya susah ngajak orang yang baru terima Yesus. Hari Senin ngopi-ngopi bisa nggak? Nggak bisa, ada kelompok sel di gereja. Oh gitu. Selasa? Nggak bisa juga, kelompok sel kedua. Banyak banget, tiap rumah gue datengin. Rabu nggak bisa, kebaktian tengah minggu. Banyak amat. Kamis nggak bisa. Udah pernah dengar Yayasan Anugerah? Gue ke situ. Jumat gak bisa ikutan band di gereja. Anak band gue sama anak-anak gereja, anak praise and worship. Sabtu gak bisa juga, youth. Lu kan udah tua, jangan salah. Bukan youth aja gue ikutin karena sekolah minggu gue datang juga. Saking gue haus sama firman Tuhan, haus. Kebaktian WBI, ibu-ibu aja gue datang, gue di belakang. Sampai suka diusir, gue masuk lagi. Minggu lah gak bisa. Di gereja kadang-kadang 5 ibadah semua gue ikutin, gak bisa lah, susah, gak bisa. Karena apa? Lagi jatuh cinta sama Tuhan. Tungguin aja 6 bulan, tanya lagi. Lu masih sibuk di gereja? Ya kagak lah, gila aja lo ngapain sibuk-sibuk di gereja. Sekarang fleksibel lagi waktu gue. Saya gak bilang saudara harus tiap hari ke gereja, cuman ini adalah ciri-ciri orang seperti begitu. Awalnya jagoan. Yuk kita awalnya jagoan dan seterusnya jagoan yuk. Kita jaga komitmen, kita beritahu kepada dunia bahwa saya adalah orang yang mengerti tentang nilai surgawi. Saya adalah orang yang mengerti bahwa ketika saya komit sama Tuhan, saya bisa komit sama manusia. Saya komit sama pekerjaan saya, komit sama pelayanan saya, komit sama keluarga saya. Yang ketiga saudara,
Komitmen selalu diuji. Gak pernah enggak. Komitmen selalu diuji. Malaiki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan begini. Malaiki pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga mengatakan begini. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang membaca ayat ini dan dia bertanya 3 pertanyaan kepada tukang perak, yang betul-betul menggugah hati saya ketika saya membaca cerita ini. Ibu ini bertanya begini kepada tukang perak, Pak, ketika Bapak sedang memurnikan perak, Bapak taruh di mana peraknya? Oh, saya taruh di api. Kemudian Roh Kudus bicara sama dia, oh, dia makin mengerti, begitu toh Tuhan. Ketika sedang aku dalam proses, aku rasanya seperti dibakar-bakar dalam api. Gak enak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertanyaan kedua, Pak, waktu Bapak sedang memurnikan perak, Bapak posisinya di mana? Loh, saya gak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Roh Kudus bicara lagi sama dia, ketika engkau sedang melewati ujian dan proses dalam hidupmu, aku juga gak kemana-mana, aku ada di situ kok, megangin dirimu. Pertanyaan ketiga, kapan Pak, Bapak tahu ketika perak itu selesai dimurnikan? Oh ya gampang Bu, ketika saya bisa bercermin di perak itu, selesai pemurniannya. Roh Kudus bicara lagi, bukankah engkau suka berdoa, Tuhan jadikan aku serupa seperti Tuhan? Proses itu akan selesai ketika Tuhan lihat diri saudara dan dia katakan, wow, ketika aku melihat dirimu seolah-olah aku melihat diriku sendiri, aku lihat karakter Kristus ada di dalammu. Seolah-olah seperti aku bercermin, aku melihat diriku ada di dalammu. Engkau makin serupa dan makin serupa seperti aku. Selesai prosesnya, saudara dimurnikan. Catat ini baik-baik. Bedanya antara ujian dan cobaan. Ujian adalah mengeluarkan kelemahan saudara dan memakai kelemahan ini untuk membuat saudara lebih baik. Itu ujian. Saya ulangi ya. Ujian adalah mengeluarkan kelemahan saudara dan memakai kelemahan ini untuk membuat saudara lebih baik. Itu yang Tuhan biarkan terjadi atas hidup saudara. Beda dengan cobaan yang iblis berikan. Mengeluarkan kelemahan saudara dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saudara. Itu cobaan. Beda dengan ujian. Makanya namanya ujian matematika. Iya kan? Mengeluarkan kelemahan kita supaya kita tahu kelemahan kita yang mana yang kita nggak belajar. Supaya waktu kita belajar lagi di uji yang berikutnya kita pasti bisa. Betul? Dapat ujian matematika kita langsung tahu, oh nomor 2 sama nomor 6 salah misalnya. Langsung saya tahu, oh aku di-expose, aku diberitahu, ini loh kelemahan saya, aku nggak belajar formulanya, aku nggak ngerti ini. Aku tidak menguasai soal ini. Kemudian aku belajar lagi, ketika diuji lagi bisa nggak nomor 2 sama nomor 6? Bisa, makanya namanya ujian. Ujian matematika, bukan cobaan matematika namanya. Siap-siap anak-anak, besok akan ada cobaan matematika. Dan Departemen Pedanka sudah merubah namanya di ujung tahun ini ya. Akan ada cobaan nasional, bukan ujian nasional. Enggak begitu, ujian nasional namanya. Ujian matematika. Karena diuji supaya kelemahan kita terekspos, diperlihatkan kepada kita dan kemudian menjadikan kita lebih baik. Ya, itu ujian. Saya berikan contoh yang kedua. Ketika saudara sedang diuji, ya, komitmen saudara sedang diuji. Saya berikan contoh begini. Kalau misalnya Yesus berdiri di depan sini, dia ajak saudara pergi ke Singapura dengan 2 opsi. Yang pertama diajak saudara naik pesawat, kalau dari Jakarta 1,5 jam sampai Singapura. Opsi yang kedua saudara diajak jalan kaki ke Singapura 1 bulan baru sampai. Pilih yang mana, jangan bohong. Ya pesawat lah ya, ngapain jalan kaki ya misalnya gitu ya. Oke, contoh. Saya dengan sahabat saya Brian misalnya ya, saya berdampingan, belum kenal nih misalnya, saya duduk berdampingan di pesawat sama dia ya, ke Singapura, oke. Di pesawat ketika kami berdampingan duduk, kemudian saya mulai ngobrol sama dia, saya kemudian tanya-tanya, apa kabar, saya pernah lihat kayaknya di mana nih ya, ketemunya di mana dan lain sebagainya. Kita mulai tukar-tukaran nomor telepon dan kemudian dipotong mungkin sama tidur, dipotong sama makan misalnya. Waktunya sangat terbatas, 1,5 jam sampai di Singapura, kemudian setelah sampai di sana, setelah mau pisah saya bilang begini, Brian, nanti kalau ketemu di Jakarta, kontak-kontak ya. Oke, ya udah kita pisah. Satu waktu saya bertemu dengan beliau di mall misalnya, Grand Indonesia misalnya. Saya ketemu dia dari jauh dan kemudian saya bilang, Brian ingat gak Billy Botak Garuda, Singapura. Brian ini begini,
Oh iya, apa kabar? Kita ngobrol. Waktu pisah, saya sama istri saya bilang sama dia, itu Brian. Saya pernah duduk bareng di pesawat pergi ke Singapura sama dia. Saya kenal sama dia. Statusnya apa? Saya kenal sama dia. Perhatikan ini saudara, kalau skenario yang kedua yang kami jalankan. Kami jalan kaki ke Singapura. Ya, duitnya terbatas, ya. Kita bawa ransel, ya, uang betul-betul terbatas nih ya. Low cost trip nih benar-benar ya. Kita bawa, betul backpackers, kita bawa tenda sekalian di situ karena kita akan nenda gitu ya. Rutenya kemana? Kita jalan dari tol Merak terus sampai ke Merak ya. Nyebrang Selat Sunda, Lampung, terus jalan sampai ke Riau ya. Kalau yang nggak tahu peta makin bingung nih ya. Terus lewatin pulau-pulau sampai di Singapura 1 bulan. Di hari pertama karena belum kenal pasti kenalan juga. Namanya siapa dan lain sebagainya. Di hari kedua udah 24 jam sama-sama nggak mungkin dong kenalan lagi. Masa di hari kedua karena siapa namanya maaf nih karena botak jadi nguap semua memorinya. Nggak begitu. Di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat saya udah nggak kenalan lagi. Kita ngomongnya udah lebih dalam, kita udah mulai ngomongin masa lalu, ngomongin masa depan, udah mulai ngomongin pergumulan kita seperti apa. Terus kemudian kita melewati suka duka sama-sama, Indomie tinggal satu kita makan berdua, waktu kita lewatin banjir sama-sama, kita buka tenda tidur sama-sama dan kita mulai ngerti siapa yang ngoroknya paling keras dan lain sebagainya. 24 jam kali 30 hari sama dia. Waktu saya pulang ke Jakarta kembali di hadapan saudara, saya tidak akan perkenalkan Brian sebagai kenalan saya. Saya akan kasih tahu begini, saudara, perkenalkan ini adalah Brian, sahabat baru saya. Karena 24 jam kali 30 hari stuck sama dia, berduaan sama dia. Lewati suka duka sama-sama dia. Jadi maaf-maaf aja saudara, Tuhan tidak akan pernah ajak saudara naik pesawat. Dia akan ajak saudara betul-betul jalan kaki sama dia. Supaya saudara kenal siapa yang namanya Yesus pencipta saudara. Kalau cuma naik pesawat cepat-cepat prosesnya, saudara cuma akan bilang ini, aku kenal yang namanya Yesus. Tapi beda dengan perjalanan iman bersama-sama dengan dia. Di ujung daripada itu semuanya, saudara bisa katakan dengan bangga, dia adalah sahabatku. Dia adalah sahabatku. Dan waktu saudara berjalan, saudara akan berteriak, Tuhan, lembah kekelaman Tuhan, tenang, kan ada aku, tenang. Kita lewati. Kita lewati lagi lembah kekelaman, kemudian kita hadapi terowongan yang gelap, kita berteriak lagi, Tuhan, ujungnya aja gak kelihatan Tuhan, tenang kan sama aku, ribet amat sih jadi anak. Jalan sama-sama dia. Setelah lewati semuanya, dia akan tepok kita dan dia bilang, coba kamu lihat ke belakang, kita bilang, wow kok aku bisa Tuhan lewati itu semua, dia akan ingatkan lagi, kan sama aku. Kan kamu gak sendirian. Pertanyaannya, dia kenal saudara 100%. Pertanyaannya, saudara kenal gak sama dia? Makanya ada yang namanya proses, ada yang namanya ujian. Orang kalau bangun pagi, yang dia kejar pasti kesenangan hati. Kesenangan hati itu bentuknya biasanya event, sesuatu yang cepat-cepat aja. Makanya apa? Paskah sama Natal rame. Betul? Ibadah Paskah sama Natal di gereja rame. Kenapa? Orang kejar apa? Eventnya. Ada pembicara top, ada penyanyi top, ada makan-makan, ada kado dan lain sebagainya. Dan kesenangannya itu hilangnya juga cepat. Tapi orang yang setiap minggu masuk ke dalam gedung gereja, belajar masuk ke komsel, ikutan ibadah seperti hari ini dan lain sebagainya. Saudara yang tune in di Facebook, saudara mungkin bisa melakukan hal yang lain, bisa nonton TV mungkin. Tapi saudara dengarkan khotbah dan lain sebagainya, saudara mau belajar dan saudara catat dan lain sebagainya. Saudara sedang mengejar kebenaran. Orang yang mengejar kebenaran adalah orang yang kejar proses. Orang yang kejar kesenangan adalah orang yang kejar event. Makanya konser rame. Konser bisa rame. Ibadah belum tentu rame. Tapi orang yang mau betul-betul kejar proses adalah orang yang mengerti bahwa dia akan mengejar kebenaran. Karena kebenaran itu perlu proses. Anak saya yang kedua ini, anak saya yang pertama ini sudah umurnya 17 tahun. Waktu dia dari kecil kami suka ada dating time berdua, daddy and daughter gitu ya. Jadi saya suka ajak dia berjalan sama-sama saya dan kemudian bertumbuh besar bersama-sama saya. Dan ketika dia masih umurnya masih 3-4 tahun, saya gak pernah lupa, karena kami sering pergi ke mall berdua gitu ya. Sampai saya mengerti Hello Kitty, Princess gitu, karena dunianya dia dari kecil terus sampai sekarang dia sudah 17 tahun.
kami sering kali terjebak di dalam lift yang begitu rame, penuh dengan orang. Dan sering kali dia tarik celana saya, dia katakan, "Dad, lift me up, gendong dong." Dan berkali-kali di belakang lift yang penuh sesak dengan orang, saya katakan, "Aduh, nanti dulu sayang." Gendongnya juga repot. Liftnya penuh, kamu di bawah sini, repot gendongnya, udah di situ dulu. Sampai satu waktu saya nggak pernah lupa, saya masih ingat juga di Mall Kelapa Gading, mallnya. Di belakang lift kembali yang lift penuh dengan sesak dengan orang, dia tarik lagi celana saya. "Dad, gendong dong, lift me up, gendong dong." Di situ seperti saya dapat pencerahan dari Tuhan. Iya ya, di bawah situ tuh nggak enak loh pemandangannya. Saudara bisa bayangkan, saudara anak kecil umur 4 tahun ada di belakang lift, di paling belakang, dan saudara pendeknya cuma segini. Semua ngadep ke sana. Pemandangan depan saudara betul-betul nggak nyaman. Terima kasih Tuhan yang sudah ketawa sudah mendapatkan pewahyuan, yang belum ketawa belum ngerti tanya maksudnya apa sih. Kalau sampai terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, anak saya kena duluan. Terima kasih Tuhan yang ketawa sudah mendapatkan pewahyuan, yang belum ngerti juga apa sih maksudnya. Kalau masih nggak ngerti juga nanti cobain masuk ke lift di mall, berdiri paling belakang, penuh dengan orang, saudara begini aja. Pendekin diri saudara akan mengerti, oh ini toh, nggak nyaman pemandangannya. Di saat itu, saya gendong dia. Karena saya tahu di bawah situ nggak nyaman. Saya gendong dia dan saya nggak pernah lupa mukanya dia ketika saya gendong, mukanya begini. Lega. Waktu mukanya lega, liftnya masih rame nggak? Masih rame. Tambah rame kadang-kadang. Kenapa dia lega? Karena pandangan perspektifnya setinggi saya. Nggak di bawah itu lagi. Kalau lagi lewati badai, mengerti satu hal, saudara pasti sampai ke seberang kok. Pasti sampai ke seberang. Ketika lewati itu bilang sama Tuhan begini, jangan nangis-nangis bombay sama Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang cetek gitu imannya. Jangan jadi orang Kristen yang dikit-dikit nangis, bilang jangan minta-minta ditur Tuhan, halau badai ini, jangan. Tuhan, aku akan nembus badai ini sama-sama Tuhan. Selama aku lagi nembus perjalanan berat ini, Tuhan gendong aku ya. Tiba-tiba saudara rasakan damai sejahtera, sukacita di dalam hati saudara. Masalahnya masih ada nggak? Masih ada. Tambah berat kadang-kadang. Tapi tiba-tiba ada damai sejahtera dan sukacita yang melingkupi hidup saudara. Jadi orang Kristen yang mengerti bahwa komitmen selalu akan diuji. Selalu saudara akan melewati proses hidup. Simple, sederhana. Mengerti ada dua hal terjadi. Di ujung daripada itu semuanya saudara akan dibuat makin serupa seperti Tuhan. Dan yang kedua, saudara akan mengenal dia dengan lebih baik lagi. Dengan bangga saudara bisa katakan, Tuhan kau adalah sahabatku yang luar biasa. Dan orang yang selalu mengerti bahwa ujian itu dilewati, setelah dilewati pasti naik kelas. Pasti naik level, naik dimensi, berkatnya juga naik. Pasti begitu, tanggung jawabnya juga naik. Dan pada akhirnya saudara, orang yang komitmen adalah orang yang selalu ada tandanya. Selalu ada tandanya. Orang yang belajar terus. Ketika saudara ngobrol sama dia belajar tentang satu aspek hidup, saudara akan tahu langsung, wow menguasai sekali ini orang. Itu tandanya. Orang yang suka main tenis, saudara mau tahu dia komitmen, lihat aja forearms, tangan lengannya pasti besar sebelah. Kalau tangannya nggak besar sebelah, nggak komitmen. Setiap komitmen selalu ada tandanya. Selalu ada tandanya. Baik itu terlihat, baik itu tidak terlihat. Tangible or intangible. Baik itu langsung secara fisik kelihatan atau ketika dia bicara. Orang yang selalu punya komitmen sama Tuhan. Kalau dia nggak ada tanda secara fisik, banyak orang punya tanda secara fisik loh, karena dianiaya untuk Tuhan. Malahan martir untuk Tuhan. Tapi banyak orang, lebih banyak lagi yang punya tanda yang saya sebut, di dalam sini yang saya sebut, kesaksian hidup. Kesaksian hidup atau tanda daripada komitmen selalu menjawab keraguan-raguan. Selalu menjawab keraguan-raguan. Makanya kenapa saya sudah hampir 20 tahun pelayanan mimbar, saya bisa mengambil satu garis lurus yang saya selalu jadikan itu standar saya. Penginjilan yang paling hebat, yang paling luar biasa, bukan dari kata-kata saudara, tapi dari perbuatan saudara. Karena perbuatan saudara selalu menghasilkan tanda yang luar biasa. Pengalaman dengan Kristus selalu menghasilkan yang namanya kesaksian hidup namanya. Ya, kita baca ayat terakhir di Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-36, firman Tuhan katakan begini.
Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-36, firman Tuhan katakan begini. Ketika murid Yesus ragu-ragu, dia hanya jawab dengan tanda. Tanda bahwa dia komitmen. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Dia nggak jawab pakai apa-apa, keraguan-raguan dijawab sama tanda. Nih loh, lihat tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Keraguan-raguan selalu dijawab sama tanda. Jadi kalau saudara hidupnya komitmen, nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak ngomong malahan. Orang akan terinspirasi sama hidup saudara. Karena kesaksian hidup selalu menjawab keraguan-raguan. Makanya kenapa orang seringkali berkata begini, kok bisa sih hidupnya konsisten? Kok bisa sih hidupnya seperti begitu dan lain sebagainya. Saudara, Ibrani mencatat, apabila engkau mengejar kekudusan, engkau akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan maksudnya melihat kemuliaan Tuhan. Ketika ada karakter Kristus dalam hidup saudara, ada komitmen dalam hidup saudara, orang akan lihat Yesus dalam hidup saudara. Selalu begitu saudara. Saya tutup dengan cerita ini. Beberapa tahun yang lalu saya dengan teman saya ada di kota Makau. Dan di kota ini waktu kami mau pergi ke hotel bintang 5 katanya. Dan di sebelahnya ada mall karena kami mau makan siang di situ. Mereka katakan bahwa Pak jangan naik bus yang bayar, itu ada bus gratis, busnya hotel katanya. Jadi kami cari busnya hotel dan kami lihat, busnya bagus sekali memang karena hotelnya hotel bintang 5, busnya juga bintang 5 sepertinya begitu ya. Jadi kami mulai datangin busnya dan waktu saya lihat supirnya, dia hanya diam saja karena saya bawa kereta anak, waktu itu anak kedua saya masih kecil. Dan kereta anak ini saya perlu masukin ke dalam bagasi bus itu. Supirnya diam aja, akhirnya saya mengambil inisiatif, saya buka bagasi busnya. Bagasi bus itu ada di samping bus ya, bukan di belakang, di samping. Saya buka, saya masukkan kereta anak saya tutup kembali dan saya naik ke atas bus dan saya duduk tenang, manis-manis dan kami mulai berjalan ke hotel itu. Selama perjalanan mungkin busnya kanan kiri, waktu kami turun dari bus sampai di hotel itu saya lihat wow luar biasa mewah sekali hotelnya, sebelahnya ada mall dan kami mau makan siang. Waktu kami keluar saya lihat lagi supirnya juga diam aja, dia tidak ambil inisiatif untuk membuka bagasinya, jadi saya berpikir bahwa saya harus ambil sendiri. Saya kembali buka bagasinya, waktu saya lihat ke dalam, waduh kereta anak saya sudah masuk sampai ke dalam bus karena nggak ada barang yang lain. Dia mungkin tergoncang dan lain sebagainya masuk ke dalam. Mau nggak mau saya akhirnya merangkak masuk ke dalam badannya bus itu. Ya. Waktu saya sedang di dalam situ, tiba-tiba saya mendengar pintu bus tertutup. Berarti penumpang semua sudah keluar. Dan tiba-tiba saya merasa busnya mulai bergerak dan jalan. Saya panik dong. Loh, kok jalan? Saya ada di dalam bus. Di bagasi di bawahnya bus, di perutnya bus di bawah. Harusnya supirnya kalau dia betul-betul mengerti tentang SOP keselamatan, dia bisa lihat dari spion samping itu ada bagasi yang kebuka. Ada orang botak di dalam situ. Waktu busnya mulai berjalan itu di depan lobi hotel itu orang banyaknya luar biasa yang sedang menunggu antrean untuk ada yang naik taksi, ada yang mau pulang dan lain sebagainya. Mereka semua berteriak. Mereka semuanya berteriak, stop. Busnya gak dengar. Busnya gak dengar, dia tetap jalan dan saya di dalam situ. Harusnya kalau saya mau tahu itu selamat, saya harusnya diam aja di situ. Tapi insting saya loncat keluar dari bus itu. Saya keluar dan saya sempat koprol 2 kali. Koprol yang kedua, setelah saya berdiri, tiba-tiba berdiri di atas kaki saya rasakan sakit yang luar biasa, sakit, marah, dan malu. Dan teman saya sempat bilang begini, waktu sudah selesai dia bilang begini, kamu tahu nggak jarak antara kakimu dan belan belakang cuma segini. Dikit lagi kelindes kamu. Waktu saya berdiri, saya berusaha teriak kepada supirnya juga dia nggak dengar. Dan akhirnya di ujung daripada kompleks hotel itu ada satpam yang lari ke depan bus itu dan akhirnya bisa berhasil menyetop bus itu. Dan saya berjalan tertati-tati kepada bus itu dan kemudian supirnya keluar, dia sempat dimarah-marahin sama satpamnya dan orang mulai berkumpul datengin dia dan marahin dia. Dan saya puji Tuhan nggak apa-apa, saya nggak ada yang patah, saya cuma memar dan cuma sakit sedikit di sini. Tuhan baik, Tuhan luar biasa baiknya. Ya, saya dekat ke sana dan saya cuma mau ambil kereta anak saya karena keretanya masih di dalam. Terus saya ambil, dia sempat sujud-sujud sama di depan saya, minta ampun, saya cuma bilang, udahlah dia juga gak bisa ngomong bahasa Inggris, saya gak bisa berkomunikasi juga, akhirnya udahlah saya tinggal. Waktu saya mau masuk ke dalam hotel, banyak orang di situ katakan begini, tuntut aja hotelnya. Kami saksi mata, kami kasih tahu, kami mau
Dan kemudian teman saya bilang, itu kan ada CCTV-nya, minta aja. Kita komplain dan kita minta ganti rugi. Udah, ini hotel bintang 5 harus bertanggung jawab. Semua ngomong begitu sama saya. Teman saya bilang begini, by the way tadi pas lo koprol keren banget kayak James Bond. Wah, kayak James Bond banget lo. James Bond sakit tahu James Bond. Lo minta tuh CCTV-nya lo kirim ke Hollywood, masuk Fast and Furious lo keren banget. Lo koprolnya keren banget tadi lo, Hollywood banget deh. Hollywood, sakit tahu Hollywood. Saya karena mau makan siang, anak-anak udah lapar, puji Tuhan juga saya gak apa-apa. Saya hanya tulis surat komplain sebentar di depan, dan akhirnya saya kasih email saya dan saya tinggal. Udah, saya gak mau apa-apa, saya bilang udahlah gak usah dimasalahin. Nah waktu saya sampai Jakarta, ini yang terjadi. Mereka email saya. Dan waktu mereka email saya, mereka bilang begini, kalau sampai ada biaya medis, segera kirim resitnya. Berapapun itu, kami ganti. Berapapun loh. Any amount of your medical expense, we will reimburse. Itu kira-kira katanya begitu. Kami ganti semuanya. Kirim aja resitnya. Teman saya baca tuh email. Dia bilang gini, wah ini dia nih kesempatan. Gue minta deh surat dokter sama temen gue. Kita buat aja surat palsu. Kita tuntut dia $20.000, hampir 200-an juta. Buat lu uangnya. Ya lu kasih gue dikit lah, dia bilang gitu. Terus dia ngomong gini sama saya, lu tuh layak dapat beginian, lu tuh dirugikan. Lu layak. Hamba Tuhan tetap hamba Tuhan. Pas malam mau tidur tetap tuh kata-kata terngiang-ngiang. Layak, engkau layak, engkau layak, engkau layak, engkau layak. Engkau layak, engkau layak. Ambil aja tuh surat. Saya tidak lakukan itu, besoknya saya email mereka kembali. Dan saya katakan I'm okay, saya gak apa-apa. Saya gak ada biaya medis apapun. Mereka kirim balik lagi, mereka bilang terima kasih, mereka sorry-nya luar biasa. Dan mereka katakan, mereka kirim buktinya bahwa supirnya sudah diskors. Saya juga gak sampai ke situ, tapi mereka katakan sudah diskors, sudah disekolahkan kembali dan lain sebagainya. Mereka sempat lagi menawarkan voucher gratis tinggal di hotel, saya bilang gak usah lah, saya juga gak ada rencana ke sana dan lain sebagainya. Yang penting di hati saya ada damai sejahtera, ada sukacita. Bagi saya itu adalah kesaksian hidup saya. Kemanapun saya pergi, kemanapun saudara pergi, ketika saudara mengalami komitmen dengan Tuhan, ada kesaksian yang saudara bawa. Sebagai tanda kehidupan, kemanapun saudara pergi, ini loh, aku ngalami Yesus. Aku ngalami Yesus. Ketika aku alami ini yang terjadi loh. Dan itu adalah tanda yang selalu menjawab keraguan-raguan. Jangan berikan kondisi sama Tuhan, jaga kasih mula-mula, mengerti ketika masuk ke dalam proses, dan engkau pasti naik kelas, dan tandamu akan menjawab keraguan-raguan. Itu adalah the power of commitment, kuasa daripada komitmen yang saudara lakukan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa saudara. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami belajar tentang komitmen Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang berkedaulatan penuh atas hidup kami. Seringkali betul Tuhan, kami tidak mengerti jalan-jalan Tuhan karena kami adalah ciptaan Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang penuh dengan kedaulatan yang luar biasa, the sovereign God. Dan Tuhan, oleh sebab itu kami memberikan hidup kami untuk Tuhan. Dan kami tahu Tuhan apapun yang boleh terjadi, kami tahu Engkau sanggup, tapi seandainya tidak, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego katakan, kami tetap akan komitmen, kami tetap akan taat kepada Tuhan. Kami tidak akan memberikan standar atau kondisi kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami berubah paradigma kami. Dan juga kami memberikan komitmen yang terbaik kepada istri, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dimanapun kami berada. Dan kami mau menjaga kasih mula-mula kami Tuhan. Intensitas, prioritas, dan kualitas kami pegang teguh. Supaya kami didapati konsisten di dalam Tuhan. Dan kami percaya ketika komitmen kami diuji Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang menjadi makin-makin serupa seperti Tuhan. Makin dimurnikan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan pada akhirnya mengatakan bahwa Engkau adalah sahabat kami Tuhan. Karena kami mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Karena kami ada perjalanan iman bersama-sama dengan Tuhan. Kami pasti naik kelas. Dimensi kami berubah. Kami diberikan tanggung jawab yang lebih lagi. Berkat kami juga pasti meningkat Tuhan. Dan oleh sebab itu kami mau bertanggung jawab. Dengan tanda-tanda itu Tuhan, tanda-tanda kehidupan, tanda komitmen kami. Itu menjadi contoh, bisa menjadi berkat bagi banyak jiwa, menjadi lembaran terbuka. Mercusuarnya Tuhan dimanapun kami berada. Sebab itu Tuhan, berkati Tuhan apapun yang kami mau lakukan sepanjang hari yang akan datang. Dan kami percaya hidup kami ini singkat Tuhan. Alkitab mencatat 70 kalau kuat 80 tahun. Di sisa hidup kami Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati anugerah ministry, berkati Pak Daniel, Ibu Devi Tuhan, keluarga mereka dan segenap kru, segenap staff yang bekerja di tempat ini. Dan berkati yayasan ini Tuhan, yang Tuhan telah tetapkan dalam hati mereka. Apapun tanggung jawab Tuhan, yang Tuhan telah berikan dalam yayasan ini.
Terus mereka akan kembangkan sesuai dengan rencana Tuhan. Makin banyak jiwa boleh dijangkau, makin banyak gereja boleh dibantu Tuhan. Dan kami percaya ada kemuliaan Tuhan yang ternyata dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan sisa malam hari ini dalam tangan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan sudah menerima firman yang hidup ini. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.